Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat kita i'tikaf selama kita berada di masjid ini, di majlis ini karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa kembali dikumpulkan oleh Allah. Atas karunia Allah kita dipanjangkan umur, diberi kesehatan dan juga diberikan keleluasan waktu kita dan juga hati kita terpaut dengan masjid sehingga kita bisa berkumpul di majlis malam Senin. Rutin kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Kata Rasulullah Allah berfirman, Rasul bersabda, "Ayyudillahi mayuridah bi khair yufiqhu fiddin." Barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan, maka dia diberikan pemahaman dalam beragama. Jadi ketika Allah menginginkan kepada seseorang untuk kebaikan, maka dia dihadirkan di majlis taklim. Jadi ketika kita hadirin ini Allah yang menginginkan. Man yuridillahu bi khair yufaqihu fiddin. Jadi salah satu keutamaan orang bisa dibaca itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan. Jadi ini Allah yang menginginkan kita seperti ini, bukan kita sebetulnya. Jadi beruntunglah orang yang senantiasa ada di majlis taklim dan mengkaji ilmu, karena itu yang dikehendaki oleh Allah, baik orang itu. Kebalikannya, barang siapa yang dikehendaki buruk oleh Allah, maka dia tidak memahami agama, itu buruk. Jadi Allah yang menginginkan. Jadi bukan kita lagi nih Pak, maka beruntunglah kita yang di majlis taklim itu, beruntung sekali. Ya Allah menginginkan kita, bukan kita menginginkan Allah menginginkan kita baik. Ya. Baik, kita lanjutkan yang kemarin masih tersisa tentang bayan penjelasan hijrah li taatillah. Hijrah kita untuk taat kepada Allah. Nah, ini kita kan sekarang masih di bulan Muharram. Bulan Hijriah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini masih terkait dengan tafsir inna ardi wasi'atun. Inna ardi wasi'atun. Ada ulama yang berbeda penafsiran dengan makna inna ardi wasi'atun itu. Idza amala, kemarin sampai di sini nih. Idza amala fi ardil bil ma'asi, apabila berbuat beramal di tempat yang banyak maksiatnya, fa akhriju fa inna ardi wasi'atun, maka harus menghindar. Ketika ada satu kemaksiatan merajalela di sekitar kita, kita mesti menghindar. Dan ini salah satu trik untuk mencari tempat tinggal itu kan harus dilihat dulu kondisi rumah yang di sekitarnya Pak, salah satunya. Apakah alhamdulillah saya di sini tepat berarti Pak. Jadi ketika kita membuat rumah itu Pak, harus dilihat kanan kirinya. Ini bagaimana, baik apa tidak? Itu Pak penting. Karena ketika kita menempati sebuah rumah kita, ternyata di sekitarnya
kemaksiatan itu tidak baik bagi keluarga kita. Tidak baik. Harus ini harus yang cari tetangganya bagaimana? Oh baik-baik, alhamdulillah tetangganya. Nah itu aman lah. Ke tempat kerja tidak jauh. Nah itu. Ke masjid musola nggak jauh. Nah ini enak. Ini mah ke masjid musola jauh, azan nggak pernah dengar, ke majelis taklim susah pak saya. Nah tempat kerjanya juga jauh, sekitarnya masyarakat. Ah ini malapetaka bagi dia. Jadi alhamdulillah cari semuanya. Nah kan akhriju fa inna ardi wasi'ah. Keluar cari yang baik-baik. Ya. Jadi kalau kita baik enak Pak, kita nyaman, enggak gelisah. Tapi sekitarnya wah kemaksiatan enggak gelisah Pak. Qala Atha idza amartum bil ma'asi faharibu fa inna ardi wasi'ah. Kata Imam Atha ketika engkau di situ ada ada potensi-potensi untuk bermaksiat, faharibu jauhilah. Fa inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya tanahku bumiku luas. Walidzalika yajibu ala kulli man kana fil baldati. Oleh karena itu maka wajib setiap siapa saja yang ada di negerinya yang fiha bil ma'asi, kemudian di situ ada kecenderungan kemaksiatan, wala yumkinuhu taghyir, dan kemudian tidak mungkin untuk merubahnya. Nah, ini Pak, tidak mungkin, bisa susah merubahnya. Paling tidak bukan orang hebat, bukan tokoh, bukan pejabat, itu susah merubah. Wala yumkinuhu taghyir dzalika ayyuhajiru ila haitsu tahaban lahu bil ibadah. Maka ketika kita tidak mampu untuk merubah, ini tidak bisa merubahnya. Cari yang bagus, ya. Maka dia di mana cari diperkirakan, itu yang lebih dia memudahkan lahu ibadah, untuk ibadah. Ya kita di sini tidak terhalang ibadah. Berarti aman. Kita untuk ibadah, untuk taklim, untuk dakwah nggak ada yang ngalangin. Masih bebas kita, aman. Gitu. Makanya ketika ada kemaksiatan itu Pak, harus sama-sama ditolak. Kenapa? Karena begini, kemaksiatan itu kan akibatnya bukan hanya orang yang melakukan, semua kena Pak. Semua kena. Makanya kita kenapa dalam Islam ada konsep dakwah. Ada amar ma'ruf nahi munkar, wa taqum minkum ummatu minkum ummatu ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu taqum minkum itu di antara kalian Pak. Jadi tidak disebutkan itu. Oh kiai, oh DKM, ustaz, enggak. Wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kalian. Nah, siapa saja? Di antara kalian kita semuanya yang kerja di PLN, dakwah, kerja di Pertamina, dakwah, guru yang bisnis, yang guru, semua dakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan. Hendaklah ada di antara kalian mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, efeknya semua. Makanya keadilan ini seperti sekarang terjadi, keadilan hukum, justice of law itu harus ada, keadilan itu harus dirasakan oleh semuanya. Ketika keadilan tidak ditegakkan, kezaliman merajalela, semua kena. Makanya kata Allah kan, wal amana ahlul qura wattaqau amana ahlul qura la fatahna barakun minas sama wal ardh. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh aku akan bukakan itu keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair fil khair, tambah kebaikan. Itu berkah Pak. Keluarganya, bisnisnya, dirinya, untuk ibadahnya berkah baik terus. Nah itu ziyadatul khair Pak, berkah. Ya, berkah itu begitu. Jadi tambah kebaikan, tapi ini kok burukan mulu yang nambah. Itu ketika berkah. Pokoknya kategorinya karakternya, cirinya gampang Pak, berkah itu. Baik terus, itu berkah. Tapi ini kok buruk terus, berarti bukan berkah. Ya, maka mencarilah haitu tahayya lahu, dia bisa mempersiapkan untuk ibadah. Wa qila nazalat fi qaumin tahtalifu ala anil hijrah bil Makkah. Karena itu ini dikatakan bahwa turun ayat ini ketika satu kaum yang di situ berdebat tentang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini harus pergi apa enggak? Ketika itu Pak. Ini seperti begitu. Ini kita harus pergi apa enggak dari Mekah ke Madinah? Ya bagaimana kafir Quraisy itu dulu luar biasa jahatnya pada Rasulullah, pada umat Islam. Membunuhlah sampai Rasulullah digantikan oleh Sayyidina Ali kan.
ketika lewat pakai ayat ketika itu pakai ayat kursi sampai tidak kelihatan. Nah, itu. Nah, itu berdebat, Pak. Aduh, ada yang nggak mau pindah, tengok gitu. Ya. Kenapa? Karena waqalu nakhsha, mereka mengatakan kami takut gitu ya. Inna hajar namun takut nanti kalau Hajar mati. Nah, mulai itu kan. Atau kami nanti takut kelaparan. Nah, gitu, Pak. Dulu begitu. Jadi ketika ada perintah hijrah itu ini nanti takut ke sana mati, takut sana nanti kelaparan. Ini gimana ini? Kita di sini, sawah kita di sini, kebun kurma di sini, kambing di sini. Ada ketakutan. Ya minal ju' lapar. Wadikil maisha nanti susah nanti cari pekerjaan. Ya maka itu kan terkenal. Kenapa Raja Abraha itu mau menghancurkan Ka'bah? Ngiri, Pak. Ngiri maka itu makmur. Nah, itu mereka khawatir, Pak. Aduh, in hajarna, jika seandainya kami nanti hijrah, namut minalju, kami nanti mati karena kelaparan, wadikil maisha, dan nanti susah pekerjaan. Kita mikir, nah gitu. Contohnya apa? Contoh yang ketika ada penggusuran, kan gitu. Ya seperti itu Pak. Jadi ini digusur oleh tol. Aduh, ini pekerjaan sawah berkurang. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Apalagi sampai disuruh pergi dari negerinya. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini ketika mereka berdebat, ada yang takut ketika suruh hijrah. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat wa lam yad'u bi tarkil khuruj, dan tidak menyusahkan untuk tidak boleh meninggalkan khuruj, yakni hijrah. Jadi ketika sudah disuruh hijrah gitu ya. Suruh hijrah begitu. Wala al-Matruf bin Abdullah, inna ardi wasi'ah ay rizqi bikum wasi'un fa akhriju. Nah, ini Pak. Jadi menurut sebagian ulama bahwa inna ardi wasi'ah itu bahwa bumiku luas itu rizkiku banyak. Kenapa? Inna ay rizqi bikum wasi'ah fa akhriju. Maka suruh keluar dari Mekah. Karena rizkiku banyak kata Allah, jangan takut, berangkat ke Madinah. Ini benar kata ulama. Inna ardi wasi'atun, inna rizki wasi'ah. Rezeki banyak. Akhriju, keluar dari Mekah ke Madinah. Keluar Pak. Ya, ma'alim tanzil. Riwayat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idana, ini maksudnya. Ini hijrah yang sesungguhnya nih. Jadi kita nanti mati. Idza matal mukmin, apabila orang mukmin mati meninggal, hamaruhu haula dari syahron. Nah ini, maka nanti terbang Pak ruh seseorang itu ketika mati sekitar rumahnya selama 1 bulan. Nah wajar ya, tanya sudah benar Pak. Jadi ketika orang mati itu, jadi ruhnya itu masih ada di sekitar rumahnya selama satu bulan. Idza matal mukmin, apabila orang mukmin meninggal, ya, hama itu hamamah itu terbang, layang-layang mengelilingi. Hamam itu kan merpati itu namanya hamam itu terbang. Merpati itu bahasa Arabnya hamam. Ruhnya melayang-layang. Haula dari syarun selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Fayaturu ila man khalafa min iyalihi wa kaifa yaqsimu malahu wa kaifa yu'addi dainu. Nah, ini Pak. Jadi ruh itu melihat kita, Pak. Fayantur ila mana, melihat keluarganya. Tuh, ruh itu melihat keluarganya, min iyalihi, dari keluarganya, kaifa yaqsimu, bagaimana keluarganya membagikan hartanya. Sampai begitu, Pak. Makanya saya kan sering sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk saya lah. Keluarga saya kan keluarga 9 orang Pak. Ada peninggalan bapak kan, ibu kan. Nah, mudah-mudahan tidak berantem. Bagaimana membagikan hartanya? Kaifa yuksimu malahu wa kaifa yuaddi dainuhu, dan bagaimana dia bisa menunaikan agamanya dan menyelesaikan utangnya. Jadi apa? Fa idza atama syahran, apabila telah sempurna 1 bulan itu rupa radda ila khufratihi, maka balik itu ininya ruhnya itu kembali
kembali ke kuburannya. Wa yasalunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Dan apabila bertanya kepada Muhammad tentang ruh, kata-kata ruh itu urusan aku. Manusia tahu urusan ruh hanya sedikit ilmunya. Fayahumu haula qabrihi sanatan, dan mengelilingi di kuburannya selama 1 tahun. Kuburan. Wa yatulu mayyati. Nah, ruh itu akan melihat kepada keluarganya tuh mayyati, siapa yang datang ke kuburannya. Mayyatihi wa ibulah, dan siapa yang datang dan siapa yang mendoakan. Mayyahzan alaih, dan siapa yang bersedih. Wa man yahzan alaih fa idza atamma sanatan, apabila telah sempurna 1 tahun, rafa'ahu, maka diangkat oleh Allah ruhnya dari ila haitsu, kepada yajtami'u fi Allah, dikumpulkan ruhnya oleh Allah. 1 tahun diangkat oleh Allah, tidak dari syaitan, dikumpulkan ruhnya oleh Allah. Ya, yajtami'u fihi al-arwah ila yaumin yunfakhu fi-sur, sampai kepada hari di mana nanti ditiupkan kembali. Jadi itu begitu tuh Pak. Ruh itu kamu tadi punya sebulan sekitar situ dulu rumahnya. Tahu sekarang Pak ya, 1 tahun ada sekitar kuburan. Setelah 1 tahun diangkat oleh Allah, dikumpulkan dengan ruh yang lain. Ila, ya, sudah 1 tahun. Ila yaumin yunfakhu fis-sur, ketika hari ditiupkan kembali. Nanti kan manusia itu dibalikin lagi Pak. Yunfakhu fis-sur, ruh fis-sur. Nanti kita kan dibangkitkan. Dikumpulkan ruhnya. Nah, di mana dikumpulkannya? Kalau orang yang soleh dikumpulkan sama ruh yang soleh. Kalau yang kafir, dikumpulkan sama yang kafir. Jadi, yaumul profesor. Su'ila Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, ditanya Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, aidan bun akhwaku yasrubul iman. Nah, ini Pak. Ini penting nih buat kita orang berbuat itu. Ditanya Abu Hanifah, dosa apa yang paling ringan bisa menghilangkan iman? Nah, silakan catat lagi. Dosa apa yang paling ringan bisa menghilangkan iman? Hati-hati ini. Bisa hilang iman dengan apa? Bisa hilang iman apa? Qala tarkus syukri, meninggalkan syukur. Bisa hilang iman. Tarkus syukri, meninggalkan syukur. Apa itu bentuk syukur? Ini kita syukur pada Allah. Syukur kita. Syukur kita itu mata buat baca Quran, mulut untuk kebaikan, itu syukurnya, kuping untuk dengan baik, tangan untuk memberikan kebaikan hari ini seperti sekarang Muharram lah, untuk anak yatim. Nah, ini kakinya untuk yang baik. Nah, itu bersyukur. Tenaga kita masih ada untuk bekerja yang halal, itu syukur. Syukur itu. Jadi meninggalkan syukur atas iman itu bisa meninggalkan iman, bisa menghilangkan iman, meninggalkan syukur kepada Allah. Wa tarku khawfa su'ul khatimah. Yang kedua, ya, tarkul, jadi meninggalkan rasa takut mati su'ul khatimah. Jadi makanya kita harus berdoa, Allah nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita harus takut nanti jangan sampai mati su'ul khatimah. Nas'aluka Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu husnul khatimah, mati baik ujungnya. Baik ujungnya itu adalah kita ketika mati bisa ingat zikir kepada Allah. Makanya kita jangan menganggap sepele Pak. Tidak boleh kita harus takut dari su'ul khatimah, harus takut. Ya Allah, jangan sampai su'ul khatimah. Nah, dan kalau menyepelekan itu, iman kita bisa luntur Pak. Yasrubul iman itu artinya luntur iman. Bisa luntur. Nah, jangan berarti nganggap sepele. Jadi nganggap sepele. Ayo kita berdoa, Allah husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika aku berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Insyaallah Pak, kata ulama kalau kita berdoa seperti terus, walaupun kita matinya di atas
kasur itu berarti sahih. Ya, ada iman tarku khaufa su'al khatimah wa dzulmul ibad. Nah, ini. Dan yang bisa menghilangkan, melunturkan iman adalah zolim kepada sesama. Jangan zolim, bahaya ini. Bisa apa? Bisa menghilangkan, bisa melunturkan iman. Wa zulmul ibad, ya, zolim kepada sesama. Sesama bahaya. Sedikit lagi. Wa yusillallahu ta'ala ilaihi ba'da mautihi inda hamdul janazah arba'atu malaikah. Jadi Rasulullah Allah mengutus ta'ala kepada hamba ketika setelah maut itu, ketika di hamdul janazah, di bopong tu jenazah ada 4 malaikat. Allah alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan kesehatan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.